Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hada ila yaumin nahdah. Wonten pangaksanipun Hadratul Al-Fadhil, para alim, para ulama, para ustadz, para kiai, para imam masjid, imam mushola, imam langgar, guru-guru madrasah, ingkang kula muliaken. Dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Dusun yang kami muliakan, kami hormati, kami tadini. Bapak Kepala Dusun ini Bu, Bapak Kepala Dusun kita itu termasuk makhluk langka. Saya kesini ini sudah 4 kali beliau hadir terus dan menyambut tamu terus. Alhamdulillah. Kita doakan mudah-mudahan Muara Kris ini pemekaran, terus kita calonkan beliau jadi kepala desa. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ini luar biasa perjuangannya beliau. Kalau sekarang ke desa Muara Kris itu 4 jam. Betul apa betul? Nah, ini untuk pelayanan harusnya mudah-mudahan segera dimekarkan dan beliau lebih layak untuk jadi kepala desa insyaallah. Amin Allahumma. Wonten pangarsanipun panitia penyelenggara yang saya banggakan, kepada penata sound system yang kami sayangi. Ini harus saya sebut ini Pak, soalnya kalau nggak disebut nanti volumenya dikecilkan. Jadi yang saya muliakan kawan-kawan penjaga sound system, adik-adik, para yatim, ibu-ibu, sedaya jamaah kalau muliakan, hadirin wal hadirat, sing nom, sing sepuh, sing pinarak tengajen, sing pinarak temburi, sing teng sebelah kiwa, sing teng sebelah tengen, sedaya kemawon ingkang kalau muliakan. Alhamdulillah wa syukurulillah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dinakdirkan kula lan panjenengan bisa hadir di majelis yang insyaallah perlu berkah menika. Alhamdulillah. Izin Ibu, suara dalam itu sedang ada agak terganggu. Oke, mangan pupuk balik. Jadi serah ya, masya Allah. Harusnya saya ini sudah niat puasa untuk hari ini, cuman terlalu ini harus minum obat tembak untuk hadir di sini. Bapak Ibu, ini sebelum kita pengajian mulai, untuk Muharraman ini kan ada beberapa hal yang dianjurkan. Satu, berpuasa. Ora iso poso karena suatu hal, sedekah. Alhamdulillah kula jenengan pun sedekah sedaya. Alhamdulillah. Terus ngata-ngatake salat sunnah. Terus ziarah ning para alim, baik sing alim sing tesih sugeng utawa alim yang sudah meninggal dunia. Ini kemudian amalan-amalan di 10 Muharram. Terus mandi, alhamdulillah kita udah mandi semua. Betul atau betul? Selanjutnya adalah potong kuku. Nah ini sebelum maghrib, kalau hari ini Pak aku kuku isi pendek, udahlah sunnah, pokoknya potong aja nanti. Nah, nanti Bapak Ibu kalau pun bersih mriki ketika tadi belum motong kuku walaupun isi rada pendek, niat tabarukan. Kita ngamalti sunnah Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi
Assalamualaikum dawuh-dawuhipun para alim ulama. Kemudian mengusap anak yatim tadi kita sudah kita laksanakan, alhamdulillah. Ibu bapak ingkang kula mulyakaken, pengajian hari ini sepertinya agak beda nih Pak Kadus. Dulu sean itu susuan nggih. Sekarang alhamdulillah pun lapang, alhamdulillah. Biar perbanane boten muncul sekali muncul pakai merah-merah, semangat banget. Alhamdulillah. Kan nyari masjid ini jenenge Ukhuwatul Ummah. Ini pas banget Pak, Masjid Benteng Makmur itu jenenge Ukhuwatul Ummah. Apa artinya Pak Amin? Ukhuwatul Ummah itu adalah persatuan umat. Jadi ibu, memang fungsi masjid itu yang pertama sebagai persatuan umat. Sapa mawon mbuh melarat, mbuh sugih, mbuh pejabat, mbuh rakyat biasa, mbuh gedhe, mbuh cilik, mbuh enom, mbuh tuwa, mbuh lanang, mbuh wedok, angger mlebu nang masjid derajate padha, sing bedakake namung takwane nang Gusti Allah. Ibu bapak yang saya muliakan, walaupun jenderal berbintang 5 kalau mau masuk masjid ke sini dia harus lepas sandal, lepas sepatu. Kira oke? Walaupun jenengan ayu banget, paling ayu sak Benteng Makmur ning ora kena mlebu masjid nek kehem. Gini oke Bu? Niki konangan niki sing ora mlebu berarti mungkin ge alangan nggih. Apa bapak-bapak iki melu-melu alangan berangkai ya orang ayu mlebu. Bapak Ibu ingkang kula mulyakaken, undang-undang masjid mulai Bu sing nomor kali masjid itu undang-undangnya adalah sapa dhisik ngarep, sapa keri buri. Bareng-bareng kok. Sapa dhisik ngarep, sapa keri buri. Ana bakul tomat kok dhisik makan dhisik nang masjid ngarep. Pak Camat keri buri, kira nggih? Bakul roti kok makan dhisik ngarep. Pak Bupati makan keri buri. Tukang kardus makan dhisik ngarep. Pak Kadus teko keri buri. Itu undang-undangnya ngoten iki. Bakul pete teko dhisik ngarep. Pak RT teko keri buri. Santri teko dhisik ngarep. Pak Kiai teko keri ngarep. Nek Pak Kiai kudu ngarep malah imami Bu. Mosok imam nang mburi jenenge supir becak niku. Tapi intinya itu Bapak ingkang kula mulyakaken, masjid ini adalah lambang persatuan. Makanya di masjid itu kalau zaman Nabi itu untuk perang-perangan, latihan perang, untuk nabur urbana, untuk membicarakan keumatan, tidak hanya untuk sholat. Dan harapannya masjid Ukhuwatul Ummah ini benar-benar membawa barokah. Amin Allahumma amin Allahumma. Soalnya majelis wonten telu Bu. Ono majelis barokah yaitu majelis kesayangan. Ingkang nomor loro majelis lalai. Salah si kiai dulu. Kayak serak dari loro ya. Sing nomor loro Ibu majelis lalai. Majelis lalai itu apa Pak? Majelis yang tidak pernah disebutkan. Ini suaranya saya mohon maaf nih. Tidak disebutkan asmane Allah Subhanahu wa taala. Jenengan kok nonton sinetron 3 jam, nang sinetron itu menyebabkan jenengan tidak eling kali Gusti Allah sedikit pun, itu namanya majelis lalai. Ini harus ditinggalkan. Kalau harus dihindari. Kalau majelis barokah itu harus diperbanyak. Nek majelis lalai harus dihindari. Terus majelis yang harus ditinggalkan adalah majelis ma'asi atau majelis maksiat. Napa contohnya Pak Amin majelis maksiat? Majelis maksiat itu contohnya judi Pak. Kan bikin judi Pak. Betul nggih? Tukang kini sekali Pak.
Oke. Nah, contohnya judi. Midereke para alim ulama niku, Pak. Halo, Pak. Halo. Midereke para alim ulama, judi niku merupakan ismun murakab, dosa-dosa sing tumpuk-undung. Dosanya itu bertumpuk-tumpuk. Kenapa Pak Amin orang judi itu kok dosanya bertumpuk-tumpuk? Karena orang judi itu tidak pernah mengucapkan kalimat thayyibah. Contoh, nanti ini orang pos kampling, pos ronda, wonge 5, terus main gaple. Kira-kira ngucapnya kalimat thayyibah apa mboten? Mboten. Mboten wonten sing teng pos kampling itu kok ngendika ngeten iki. Kawan-kawan semuanya yang saya muliakan, sebelum acara judi kita mulai, untuk lebih lancarnya acara, marilah kita baca terlebih dahulu Ummul Quran Al-Fatihah. Wong judi niku nek menang boten alhamdulillah. Nek kalah boten istighfar. Ora ono wong kalah judi kok terus ngomong astagfirullah Rabbal baraya astagfirullah minal khotoya. Wonten sing mecahi piring wonten nggih. Kalah judi ngaduk bojone wonten nggih. Tapi nek sing maca istighfar mboten wonten. Sing luwih parah meneh Pak Imam, Pak Kadus, orang yang kalah judi atau orang yang judi itu teng napa wae? Pos kampling, umpama kebelet pipis kira-kira luru WC napa emperan itu? Emperan. Emperan mawon. Kira-kira pipisnya ngadeg napa jongkok? Ngadeg. Kira-kira cawe napa mboten? Boten. Paling disentil monting ting. Nah, alhamdulillah ini. Itulah maasi, dia maksiat bertumpuk-tumpuk maksiat. Tidak hanya judinya majelisnya itu, tetapi nanti akan berentek ke dosa-dosa yang lain. Alhamdulillah ini. Ibu bapak ingkang kula mulyakaken, nyambung anak yatim. Bu niki pengajian ini dereng mulai nggih. Niki ekstra mawon kula nyawang kok luar biasa. Anak yatim itu Pak. Rasulullah dawuh anna wa kafil yatim hakada sambil merenggangkan jari-jarinya. Saya beserta orang sing nyangoni anak yatim, sing peduli kali anak yatim hakada fil jannah. Seperti si surga. Begitu dekatnya dengan kanjeng Nabi. Uang itu panen munggah kaji itu jaminannya surga. Tapi surga nomor berapa, tingkatannya seperti apa, bersama siapa di surga orang haji nggak disebutkan. Tapi kalau nyantuni anak yatim itu hakada fil jannah kata Rasulullah. Saya dengan orang-orang yang menyantuni anak yatim dekat sekali. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Ibu wau disebutake kali sing ngaji. Nek kita bahas dulu. Siap membuat Siap. ngaji nek kala-kala rada galak awan mboten Bu. Soale wong iki surat sing diwaca ar-aitalla diqadibu itu surat seru banget. Artinya apa surat itu? Ibu bapak yang merobohkan agama, yang pendusta agama itu adalah yang tidak peduli kepada yatim dan tidak peduli kepada fakir miskin. Bisa jadi dia titelnya haji, umroh berkali-kali, sedekahnya luar biasa, tapi nek nggak peduli karo wong miskin, nggak peduli kali anak-anak yatim, itu adalah pendusta agama. Paham Ibu? Paham? Nun sewu awake dhewe niku Pak. Nek ana wong nyolong duren, kayak orang nyolong duren, atine dhewe langsung nesu. Oh, memang kurang ajar, maling tenan. Ngoten niku nggih. Biasanya ngoten niku. Padahal di hadapan Allah Subhanahu wa taala orang yang nyuri duren itu belum tentu dia berdosa. Belum tentu dia diazabkan oleh Allah. Mungkin karena orang ini anaknya nangis kepengin durian, tanggane sing sugih-sugih ora gelem nyangoni, ora gelem nukokke. Padahal anak ini nangis lagi kebutuhan ya orang-orang. Akhirnya dengan sangat terpaksa sang yang miskin ini mencuri durian satu demi anaknya. Di hadapan Allah belum tentu
berdosa karena terpaksa. Tapi orang-orang yang uangnya banyak, orang-orang yang hartanya banyak, tetapi dia tidak infak, tidak sedekah, tidak peduli kepada anak yatim, itu justru adalah rampok-rampok dan maling-malingnya fakir miskin. Halo ibu, ini kok jatuh menengah ya? Halo ibu, ini serius. Walaupun matur bang, itu kalau dikupas ayat yang tadi dibacakan ada di tadi. Karena apa? Ada haknya orang-orang miskin di harta-harta ini. Yang namanya zakat infak untuk membersihkan itu Bapak Ibu yang kalau melihatkan, itu bukan berarti harta kita kotor terus diinfakkan ke fakir miskin, ke anak yatim terus jadi bersih, bukan. Tapi kotornya harta kita itu kalau tidak diinfaki, tidak dizakati, karena ada hak-haknya fakir miskin tadi. Paham Bu? Bu, paham ya? Nah kita mulai ngaji sekarang. Ibu bapak yang kalau melihatkan, alhamdulillah dengan hadirnya kita, dihadirkannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun baru, berarti kula jenengan diparingi panjang umur. Alhamdulillah. Muga-muga umure kula panjenengan didadosake kali Gusti Allah umur ingkang barokah. Amin. Sa'idun fid dunya, bahagia di dunia, wa sa'idun fil akhirah, dan bahagia di akhirat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Bu, kula tanglet nggih Bu. Umure kula jenengan kan sedina, kenapa nggih? Lah nek umure sedina njuk kula jenengan iku urip teng Benteng Mambur iku kudu ngati-ati apa kudu sembrono? Kudu ngati-ati napa sembrono? Nek uripe ngati-ati berarti kula jenengan iku melu hukum apa melu umum? Hukum apa umum? Alhamdulillah, berarti cerdas. Terus lo tanggung jawab sing jujur ya Bu. Nek jenengan jawab jujur, kula dongake uripe berkah, senantiasa nuju karetan sawitan sawit regane 2000 ning dhuwur. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Bu jenengan itu wau kan pun ngerti, urip itu kudu ngati-ati, ora melu umume ning melu hukume kita lagi. Lah terus kira-kira jawab sing jujur. Sakwene kula jenengan hidup, selama kita hidup itu kira-kira jenengan iku leh sembahyang karo leh blayang kata pundi Bu? Kata blayang jujur berarti ya. Sing jenengan wiridan karo sing rasan-rasan kata pundi Bu? Sing jenengan ngaji kalau sing ngelek TV kata pundi? Masya Allah, iki jujur yang ajur ini kata pundi. Sing jenengan mujahadah, lelenggahan mujahadah, istighosahan karo ngelai bal-balan kira-kira semangat pundi? Maca puluhu karo nonton tinju semangat pundi? Tinju. Sing atine nrimo utawa sering bersuluh kata pundi? Bersuluh. Hidup Benteng Makmur. Merdeka. Ya Allah, iku jenengane sembrono lan hati-hati lho Pak. Nah pramila monggo sareng-sareng melalui momen tahun baru punika kula jenengan sing tambah ngati-ati. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kathah banget Bu nikmat-nikmat ingkang dipun paringi kula jenengan. Kinapa nggih? Kula jenengan saged ngaji seperti ini nikmat dari Allah. Kula jenengan saged kumpul kalih kanca-kanca kalih sedulur niki nikmat dari Allah yang harus kita syukuri. Sehat nggih nikmat. Kenapa nggih Pak? Coba rebanane siap-siap. Pinaringan sehat, ojo lali syukure. Pinaringan nikmat, ojo lali syukure. Ditambahi sehat, kudu tambah syukure. Ditambahi nikmat, kudu tambah
Iman ala hamada wal ali wal asma iman qadwada wal ali wal asma iman qadwada Ingat nikmat ojo lali syukure Ingat rezeki ojo lali syukure Ditambahi nikmat kudu tambah syukure Ditambahi rezeki kudu tambah syukure Sholli wa sallim daiman ala hamada Sholli wa sallim daiman ala hamada wa ali wa asma iman qad wahada wa ali wa asma iman qad wahada duwe pangkat jabatan kudu disyukuri usahane lancar kudu disyukuri mundak pangkat jabatan kudu mundak syukure mundak usahane lancar mundak syukure Sholli wa sallim daiman ala hamada Sholli wa sallim daiman ala hamada wal ali wal asma iman qad wahada wal ali wal asma iman qad wahada Sallu ala Nabi Muhammad nilai robanane 8 alhamdulillah Ibu bapak ingkang kula mulyakaken tahun baru menika kula jenengan kudu ngata-ngatake syukur nang ngersane Gusti Allah. Ibu bapak, terus yang pertama kali yang harus dilakukan ketika kita memperoleh nikmat saking Allah, kudu bunga, kudu seneng. Wong Islam itu nggak boleh baperan. Orang Islam itu nggak boleh nopo seneng itu dersulonan. Harus seneng karena nikmat-nikmat Allah memang kata saya. Allah ngendikake teng surat Yunus ayat 58, kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Kul katakanlah bi fadlillahi dengan karunia Allah wa bi rahmatihi dan dengan rahmatnya Allah wa bidzalika dan dengan yang demikian itu dengan keduanya yaitu karunia Allah dan rahmat Allah falyafrahu maka hendaklah mereka bergembira. Jadi Bapak Ibu, bergembira itu adalah perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk dinten iki. Hari ini alhamdulillah kula jenengan gembira. Ketemu gembira saya nggih. Alhamdulillah Allah paling rezeki jenengan gembira nggo nyantuni anak yatim. Alhamdulillah. Jenengan paringi awak sehat, kesempatan nggo tekon pengajian, ini adalah bentuk kegembiraan kita. Alhamdulillah. Jenengan dikei luberane rezeki terus nggo pacetan, nggo lemper, nggo lapis, nggo warna-warna ngoten iku. Niki bentuk kegembiraan kula panjenengan atas nikmat Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pesen kula yang pertama di pengajian tahun baru ini Bapak Ibu, nek pun kuntur saking pengajian tidak boleh ada keluh kesah lagi. Setuju Bu? Kita tuh harus bergembira terus. Nek jenengan ono problem, ingatlah nikmat Allah yang lain begitu banyak. Lagu paling bagus itu Ibu Bapak, lagu terbaik bagi kita orang Islam itu adalah di sini senang, di sana senang itu.
Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, masya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, masya Allah. Itu lagu terbaik kita. Khusus untuk bapak-bapak boleh tambah syairnya ditambah. Istri satu senang, istri dua senang, istri 1, 2, 3, 4 senang. Pak Kardus seneng banget ya. Yeah. Istri 1 senang, istri 2 senang, istri 1, 2, 3, 4 senang. Sama-sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, masya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, masya Allah. Bapak-bapak nek ditakoni tanggane sing ora mangkat ngaji. Ngajine mau apa? Istri 1 senang, istri 2 senang. Paling sing digalingan itu ae. Tapi masalah istri niku bapak-bapak seneng sing setunggal apa sing lebih dari 1? Setunggal nggih. Alhamdulillah. Kula termasuk sing setuju Pak. Istri itu cukup 1 saja. 1 di Beteng Makmur, 1 di Jambi, 1 di Gunung, 1 di Sarangun gitu ya. Ibu bapak yang ngomong, sallu ala Nabi Muhammad. Intinya nyanyi itu saya seneng. Jangan ada nyanyian yang sangat kurang ajar gitu. Ada sebab lagu biyen, jangan biyen lagu ini gini. Untuk apa Bunda kau lahirkan diriku ini, kalau hanya menanggung azab dan derita. Ini lagu musyrik. Gini bagi lagu ini kalau di Malaysia pernah dihentikan, tidak boleh dihukum kalau orang nyanyi lagu ini. Tapi di Indonesia aman-aman saja. Ada lagu yang cengeng banget. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Ini lagu cengeng. Yang tadi itu lagu musyrik. Lagu cengeng nggak boleh. Kita harus di sini senang, di sana senang. Insya Allah. Ibu bapak ingkang kalau muliaken. Terus syukur niku pripun Pak? Syukur itu ada 3 perkara. Jenengan syukurnya nang kersane Gusti Allah itu dianggap sah ketika 3 perkara itu ada. Napa pani sing sepindah syukur bil qalbi, syukur nganggo ati. Syukur betul apa Bu? Halo Ibu. Yang pertama syukur pakai apa? Pakai hati. Syukurnya dengan hati. Apa maksudnya pani? Syukur dengan hati itu Ibu Bapak, kita meyakini seyakin-yakinnya bahwa segala nikmat, segala rezeki, segala kesayangan ingkang kula jenengan tampi datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sawitan itu lantaran mawon. Kita nggih. Dodolan itu lantaran mawon, ditulungi kanca tulungi tangga itu lantaran mawon, tapi sedaya nikmat itu sejatinya dari Allah Subhanahu wa taala. Nek jenengan itu pun krasa semuanya yang datang ke dunia ini atas izin Allah, semuanya dari Allah, insya Allah benteng makmur iki urip bahagia dunia akhirat. Allahumma wong itu Bapak nek ahli syukur, wong kok ahli syukur itu Pak Bu, itu aja meneh kok pikantuk nikmat, kena musibah wae alhamdulillah. Ya contohnya Kanjeng Nabi, contohnya para sahabat itu kalau dia mendapatkan nikmat akan menyampaikan alhamdulillahi ladzi bi nikmatihi tatimmu sholihan. Kalau melakukan atau menjumpai sesuatu yang tidak disukai akan menito alhamdulillahi ala kulli hal. Semuanya itu nikmat. Bu,
Wong ahli syukur iki contohnya ngeten niku. Biyen itu ada raja. Ada seorang raja sukanya berburu di hutan. Kalau berburu dia ngajak penasihatnya. Jadi berdua tanpa ada prajurit. Diajak penasihatnya berburu di hutan Gung Liwang-Liwung itu, di hutan belantara yang jalannya aja nggak ada. Akhirnya ketika berburu itu dia sang raja ini harus nerbas dulu untuk bikin jalan setapak itu, pakai pedang waktu itu. Kemudian karena keteledorannya sang raja, ternyata pedangnya itu nyampar drijinya, nyampar jari kelingkingnya, sehingga jari kelingkingnya itu putus. Oh, raja menjerit kesakitan, terus ngomong oleh penasihat, penasihatku, ini jari kelingku ini kok putus, ini alamat apa? Ini tanda-tanda apa? Ketika sang raja menyampaikan seperti itu, bertanya seperti itu, sang penasihat boten jawab, malah ngedikok ngeten iki, wahai raja, bersyukurlah, ucapkanlah alhamdulillah. Itu yang raja rasakan hanya jari kelingkingnya saja yang putus. Raja masih punya 4 jari, raja masih sehat, raja masih selamat. Bersyukurlah kepada Allah, ucapkanlah alhamdulillah. Kemudian sang raja marah, penasihat, kamu itu kok menghina? Saya itu jari kelingkingnya putus, kenapa disuruh bersyukur mengucapkan alhamdulillah? Kamu tuh ngenyak banget, rempeyek diremet-remet, nak ngenyak ya coba banget jari raja ini. Kenapa kok kayak gitu? Akhirnya rajanya marah, pulang pak ke kerajaan. Sang penasihat ini dipecat dan dipenjarakan. Akhirnya sang rajanya berobat. Ketika sudah berbulan-bulan sembuhlah dari luka itu Bapak Ibu, terus berburu lagi dengan mengajak penasihat yang baru. Angkat penasihat yang baru, diajak berburu mulai Ibu Bapak sampai ke hutan. Sampai ke tengah hutan Ibu. Jalan terus sampai lupa jalan pulang dan dia terjerumus ke sebuah pulau. Di situ isinya adalah para kanibal. Ngertos para kanibal nggih, Pak? Ngertos. Kanibal itu yang sering makan orang itu, Bu. Itu kanibal. Sampailah di situ. Sehingga sang raja dengan dengan sang penasihatnya ditangkap oleh kanibal, kemudian mau disembelih. Ya pemen khusus kopi ya. Biasanya orang kopi, alhamdulillah kopi. Sulit. Nah kemudian ternyata ibu bapak adatnya orang-orang kanibal itu dia hanya makan manusia-manusia yang utuh, yang cacat tidak mau makan. Akhirnya salah satu kanibalnya bilang sama pimpinannya, pimpinan, ini dua-duanya sudah saya tangkap, tapi saya lihat ini yang satu ini kelingkingnya terputus, dia cacat, bagaimana? Kemudian kata sang rajanya kanibal, dia bilang gini, wahai kawan-kawan, kita tidak pernah memakan barang cacat, biarkan dia pergi, kita nikmati saja yang satu orang itu yang utuh seluruh tubuhnya. Akhirnya sang raja pulang, kelingan kali penasihatnya dulu. Ya Allah, bener sebulannya ya. Cari ini penasihatku biyen. Aku kon syukur, kon alhamdulillah. Terus saiki ternyata aku rasida dimakan kanibal. Sampai di kerajaan ibu bapak ingkang kula mulyakaken, rajanya menyuruh prajurit, wahai prajurit, tolong keluarkan penasihat, mantan penasihatku, panggil ke sini. Setelah dikeluarkan dari penjara dia bilang, wahai penasihatku, mohon maaf, saya telah memenjarakan kamu. Padahal kamu dulu pernah menasihati saya ketika jari-jari kelingking saya itu terpotong, suruh mengucapkan alhamdulillah. Saya baru sadar bahwa hari ini saya bisa selamat dari kanibal itu karena saya cacat, yaitu tidak utuh jari-jari tangan. Terus pripun wahai tuan raja, kata penasihat, sekarang kamu saya angkat jadi penasihatku lagi.
dan saya mohon maaf telah memenjarakanmu berbulan-bulan. Apa kata sang penasihat tadi, Bapak? Penasihat ngendika, alhamdulillah, terima kasih wahai Tuhan Raja, engkau telah memenjarakan aku. Rajanya kaget, loh kamu kok terima kasih, kau ucapkan alhamdulillah, kok syukur, tak penjarakan itu kenapa? Kemudian beliau mengatakan, wahai Raja, andai kata saya tidak dipenjara oleh engkau, maka saya sekarang yang sedang dimakan oleh para kanibal. Nah itu Bapak Ibu ingkang kalau muliakan, wong ahli syukur itu walaupun musibah tetap mengucapkan alhamdulillah, karena dia yakin seyakin-yakinnya apapun yang terjadi di dunia ini atas izin Allah dan ada hikmahnya. Paham Ibu? Paham Bu? Onten contoh meleh sing luwih gampang. Ana wong dodol tape niku teng desa banget Bu. Lewat pematang sawah itu apa kalau sini Bu? Galengan nggih, lewat galengan itu Bu. Mikul kasih badhe subuh niku wis mikul tape, Pak. Arek ning kutha, mau ke kota, kemudian sebelum naik angkot itu harus melalui pematang sawah, melalui galengan itu. Dilalah kesane Gusti Allah, pas tekan tengah-tengah galengan kepleset Bu. Kepleset jatuh batang ini ku tikel batang atau batangnya pikulannya itu patah Bu, pikulannya itu patah, tapenya hancur semuanya. Dia bilang sial banget hari ini gitu. Duh sial banget aku ini subuh-subuh kayak gini, pemikulnya udah patah, tapenya hancur lebur ke sawah, saya nggak dapat rezeki hari ini saya benar-benar sial. Tapi ini ngomong ngendikan pripun bakal tapi ini Bu. Hari ini sih sial. Hari ini sial banget. Akhirnya dia balik. Bojone seneng banget, Pak. Larisan apa kok wis bali? Larisan apa Dek? Aku malah musibah ya. Kepleset nang sawah ora oleh apa-apa dina iki. Dina iki bener-bener sial banget. Ibu Bapak ingkang kula muliaken. Jam 09.00 awan niki kan bar subuh Pak. Jam 09.00 awan ana berita bahwa angkot atau kendaraan yang biasa dinaiki oleh penjual tape itu mengalami kecelakaan dan penumpangnya itu luka-luka parah semua. Bakul tape ini langsung ngomong alhamdulillah, untung aku mau tiba. Padahal mau ngendikan apa sial banget tapi bilang sial, hari ini saya sial, urung oleh butuh malah tapene utah, tiba, kepleset. Tapi ketika dia dapat berita bahwa yang satu angkot itu lukanya parah karena kecelakaan, dia bilang alhamdulillah hari ini untung banget aku tiba. Inilah manusia Ibu, kalau jenengan itu sok kesusu, gimana nggih? Kesusu suudon kali Gusti Allah. Jadi ibu-ibu, cara mensyukuri nikmat dengan hati itu meyakini bahwa apapun yang kita terima itu terbaik. Beda Pak Bu, nek wong sing mboten gelem syukur wis dikai nikmat ora gelem alhamdulillah. Contoh, niku wonten seorang sepasang suami istri Bu, seorang petani saka sawah udan-udanan. Jadi udan terus balik bawa payung, godong gedang berduaan itu sambil memegang tangannya masing-masing. Begitu mesranya dia sebenarnya jalan di pematang sawah. Tapi ketika suami istri yang sedang berjalan di pematang sawah itu Bu, tiba-tiba melihat ada orang suami istri juga itu naik sepeda motor. Ketika ada di jalan kan pematang sawahnya misalnya memiliki itu di sana tuh ada orang lewat itu pakai sepeda motor suami istri. Istri ini langsung mendikau, Mas, alangkah bahagianya ya orang yang pakai sepeda motor itu. Dia memang kehujanan seperti kita, tapi paling tidak dia cepat sampai di rumah. Sementara kita itu nggak punya sepeda motor, kita harus jalan lama sekali sampai ke rumah. Aku sekali seneng ini Mas, alangkah bahagianya orang yang pakai sepeda motor itu. Nah, Ibu Bapak ingkang kula muliaken. Nalika sepeda motor ini berjalan tiba-tiba disalib kalih mobil pickup. Mobil sing burine bukaan kalau Bu. Ngertos nggih?
Suami istri di mobil pick up. Kemudian yang pakai motor itu ngendiko, Pak, alangkah bahagianya yang pakai mobil pick up itu. Dia nggak kehujanan seperti kita, dia bisa ngobrol sambil jalan. Kalau kita ini walaupun kita punya kendaraan cuman kan isi kudanan. Nah, dengan izin Allah yang menggunakan pick up tadi ibu bapak disalib kali mobil Mercy. Ketika yang disalib mobil Mercy, ibu yang berada di mobil pick up itu ngendika kali bojone, Pak, alangkah bahagianya yang di mobil mewah itu. Mobilnya ada musik-musiknya, mobilnya ada AC-nya. Kalau kita itu kacanya aja nggak bisa ditutup, karena kalau ditutup nanti nggak ngeliat jalan kalau hujan kayak gini. Mana mobil dewe itu Pak, walaupun dewe aku danan, yang sekali dewe go mobil, 3 minggu nang bengkel, susah banget awal itu. Alangkah bahagianya orang yang pakai Mercy tadi. Kemudian apa yang terjadi Bu? Bu, ini merupakan apa badan Pak? Terus yang di dalam mobil Mercy itu Bu, ternyata dia sendirian, nggak dengan istrinya, sendirian. Kemudian dia melihat ada ibu yang sedang berjalan di pematang sawah tadi Bu. Jadi suami istri tadi dilihat oleh yang nyopir Mercy. Apa yang dikeluhkan sama yang punya Mercy? Dia bilang, ya Allah, alangkah bahagianya ya sepasang suami istri di pematang sawah itu. Dia memang kehujanan, berpayungkan daun pisang, tapi dia begitu mesra, begitu seneng gitu ya. Sementara saya ini dengan istri jarang sekali ketemu. Istri bekerja di perusahaan, anak-anak besar dengan pembantu. Kalau istri saya itu berangkat kerja ke perusahaan, anak saya belum bangun, istri sudah berangkat. Kadang-kadang istri saya lembur, anaknya udah tidur, dia baru pulang. Sementara saya itu harus ngurusin bisnis keluar kota kayak gini. Kangen banget sebenarnya, kepengen ngobrol sama anak istri itu. Tapi bagaimana, ini tugas. Saya harus keluar kota kadang-kadang sampai 3 minggu, 4 minggu, 1 bulan baru ketemu anak istri. Alangkah bahagianya yang di pematang sawah itu. Bu, pertini ini pertanyaannya, kira-kira yang paling bahagia siapa Bu? Halo? Halo? Tidak ada yang bahagia dari yang jalan kaki, yang naik motor, yang naik pickup, yang naik Mercy, semuanya mengeluh. Gimana Bang? Semuanya mengeluh Pak, tidak ada yang bahagia. Makanya kita tidak boleh ngeluh. Hidup itu hanya sawang sinawang mawon. Gimana Bang? Kita punya masalah sendiri-sendiri. Gimana Pak? Makanya syukuri saja apa ya sudah Allah anugerahkan kepada kita. Ibu bapak ingkang kalau muliakan, ingkang nomor kali caranya bersyukur adalah napa meli ngeten Bu, kula kelingan. Bu, jenengan nek wangsul saking mriki, saking masjid mriki mengke, kira-kira langsung kondur napa tindakan pundi? Kondur miye napa langsung tindakan pundi Bu? Kondur nggih. Berarti jenengan gadah griya nggih? Alhamdulillah. Tahun 19 Pak, tahun 2019 menurut Kementerian Sosial di Indonesia nih Pak, di Indonesia Pak Agus, menurut Kementerian Sosial ada 77.500 orang jadi gelandangan. Dia tidak punya rumah, kerjaannya meminta-minta, dan ini terjadi di kota-kota besar, di Jakarta, di Surabaya, di Semarang, yang ada gedung-gedung bertingkat itu Pak, gedung-gedung pencakar langit. Di Bali itu semua ada para gelandangan yang tidurnya di emperan toko, Masya Allah. Dan saya sudah pernah mengalami sendiri, melihat sendiri. Ketika saya nginep beberapa hari di Jakarta, Masya Allah Pak Gadus, ada yang tidur di emperan toko. Apa itu? Seleme itu kardus, kemulane kardus, anak-anak itu kedinginan, Masya Allah. Itu ada berapa Bu? 77.500 orang. Ini dirilis oleh Kementerian Sosial.
Artinya napa Pak Ami? Nek jenengan duwe omah senajane sederhana, kula jenengan iki kan gadah omah senajane sederhana, itu lebih beruntung dibandingkan dengan 77.500 orang Indonesia. Alhamdulillah. Jadi kalau itu baru Indonesia, belum dunia. Dan masya Allah ibu, gelandangan itu ngeri banget. Kengerian, kesedihan, gelandangan itu disampaikan oleh kawan kita yang namanya Roma Irama itu. Kering sudah rasanya air mataku, terlalu banyak sudah yang tertumpah, menangis meratapi buruk nasibku, nasib buruk seorang tunawisma. Langit sebagai atap rumahku dan bumi sebagai lantainya. Hidupku menyusuri jalan, sisa orang yang aku makan. Nauzubillah min. Jembatan menjadi tempat perlindungan dari terik matahari dan hujan. Begitulah hidup yang aku jalani, entah sampai kapan harus begini. Ibu shollu ala Nabi Muhammad. Ini tak rewangi nyanyinya jadi jenengan ben paham bahwa kula jenengan itu ternyata harus bersyukur sangat. Griya duwe, duit ora ketok sithik ya duwe, pekerjaan ya duwe, kebun ya duwe. Alhamdulillah. Makanya tidak boleh berkeluh kesah melih. Sepakat Ibu? Terus meneh Bu. Nek jenengan kok iso ngaji ngeten iki dengan tenang. Bapak Imam iso ngimami dengan tenang, jenengan bisa nyambut gawe tanpa khawatir, itu jenengan lebih beruntung daripada 1 miliar manusia di dunia ini, karena mereka sedang dalam peperangan. Jadi penduduk dunia ini Bu jumlahnya 7 miliar, yang 1 miliar dalam kawasan peperangan, seperti di Ukraina, Rusia, seperti di Palestina yang tidak henti-hentinya dijajah oleh Israel. Kawan-kawan kita di sana Pak, kadang itu kalau pas lahiran Bu, boten ada bidan, dia itu untuk mutus tali pusarnya tuh pakai batu, ditaruh di batu, diputus kayak gini di Palestina. Ada yang sedang hamil diseret sama tentara Israel pakai mobil sehingga kandungannya pecah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jenengan iso kumpul ngeten iki masyaallah nikmat yang luar biasa Ibu. Kedah kula jenengan syukuri, jenengan lebih beruntung daripada 1 miliar manusia di jagat raya ini. Alhamdulillah. Pramila Ibu. Bu. Pun kesuwen ngaji nggih. Terus Bu, sampai jam 4 siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu mulane nikmat-nikmatku monggo digunakake sing sae. Kula tangan melih ibu-ibu kali bapak-bapak. Pak, Bu, jenengan umpama duwe klambi anyar, jenengan tuh kalau punya baju baru, kapan pertama kali makainya Bu? Kondangan arisan. Ibu niat berbana, besok kalau ada seragam baru lagi, ibu-ibu kalau punya baju baru lagi, pertama digunakan adalah untuk sholat, baik untuk sholat fardu maupun sholat sunnah. Sing penting baju ki gek tuku sebelum dienggo kondangan, sebelum dipakai untuk main robana, sebelum dipakai untuk arisan, dipakai dulu untuk sholat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ben dicatat nanti itu jadi pembela-pembela kita di akhirat. Ini serius. Kalau Bapak Ibu punya motor,
nggak harus baru. Umpama ibu kok beli motor second, pertama kali motornya di starter, jalankan, kemudian silakan belok ke masjid, belok ke musola, sholat 2 rakaat. Motornya pertama kali untuk sholat. Paham yuk? Ojo ngarep dhisik ya Pak. Gue sholat dulu baru sesuk gue ngarep. Kemudian misalnya jenengan beli tikar kayak gini Bu. Ibu-ibu beli tikar, beli karpet, mau dipasang di ruang tamu, silakan. Pasang karpetnya, pasang tikernya di ruang tamu. Terus sebelum apa-apa ibu wudu, kemudian ambil Al-Quran, terus baca Al-Quran di situ. Misalnya Yasin yang paling gampang. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim, sampai akhir. Sebelum tiker kita gunakan untuk ngobrol keluarga, ngobrol politik, ngobrol tentang masyarakat, kita gunakan untuk ibadah terlebih dahulu, yaitu maca Quran. Insya pokoknya duwe napa mawon Bu. Jenengan misalnya tumbas panci. Ini cara gampang ya. Tumbas panci, loh Pak Amin bakal nggo panci ki pri. Nek jenengan tumbas panci ngomong kali bapak, Pak aku ki tuku panci mau nang pasar ngapura ya Pak, ora izin karo sampean lho, panci aku banget kok murah. Terus tak dituku, niki mumpung panci ini anyar Pak, jenenganku senengani menu kesukaan jenengan itu nopo kula gaweke mbeko panci yang baru ini. Nah itu namanya ibadah sama suami Bu. Atau bapak kepengin ngopi nopo kepengin teh, silahkan Pak kula gaweke mbeko panci yang baru. Jadi pancinya pertama-tama digunakan untuk ibadah bekti kalih garwane. Setuju Bu? Setuju Ibu? Ibu bapak ingkang kula mulyakaken, niku cara mensyukuri nikmat-nikmat Gusti Allah. Napa melih? Halo Ibu. Halo. Halo. Hai gitu loh Bu. Halo. Hai bapak-bapak, halo. Tahun baru selamat gaul nih Pak. Hai. Hai Ibu. Halo, kalau saya bilang halo, hai. Kalau saya bilang hai, halo. Halo Ibu. Hai. Halo. Halo. Halo hai. Ibu bapak yang muliakan. Kula riyen pun matur to. Ibu urip iki sedina kita nggih. Makanya sama bapaknya yang baik. Tadi kan gawe wiridan, gawe menu sing apik. Biyen sampai kula pas teng masjid pundi nggih kula matur pengajian niku sampai dandane wong wedok mawon kudune saurunge tilem nggih napa nggih kelingan apa mboten ngajine wis ping 4 lho kudu kelingan sampai macaknya jenengan dandane jenengan itu sebelum tidur sudah pakai wangi-wangi, sudah dimerah-merahin, sudah alisnya di ini 10 surah itu Bu, nanti alisnya dicelain itu sudah. Ibu bapak kan kalau muliakan. Nah kalau perlu Ibu Bu dengan bapaknya itu kalau perlu ditawake kayak penyanyi Fetty Vera nih kalau Bu, Anda pilih yang mana, atas. Kalau bapak kok bilang kayak gitu, nyo sodako gitu. Anda pilih yang mana, bawah, nyo ibadah kan itu nih. Atau malah ditawari, kalau saya punya usul yang tengah-tengah saja, bapak malah bingung. Bagaimana ya? Oke. Itu seger keluarga itu Bu. Setuju Bu? Ibu setuju Ibu? Jadi bapak ibu yang kau lihat, ini kau sebut kata Ibu. Ada kitabnya. Kitabnya namanya Kitab Adabul Mar'atus Sholihah. Kitab apa Bu? Adabul Mar'atus Sholihah. Itu ada kitabnya, tipis kitab. Disebutkan begini, sapa wonge wadon
kok ngambung bapak ikhlas niki lho, mencium suaminya dengan ikhlas, maka ganjarane podo karo mencium hajar aswad. Masya Allah. Jenengan ngambung bapak niku Bu, kok ikhlas seneng niku ganjarane podo kali mencium hajar aswad. Alhamdulillah. Padahal Bu, jenengan mencium hajar aswad sakniki haji niku napa niku? Antriane 20 tahun, biayanya 35 juta sampai ke Mekah, belum tentu bisa mencium hajar aswad karena berjuta-juta manusia gitu Pak. Tapi jenengan ikhlas mencium bapaknya, mencium suaminya, sama dengan mencium hajar aswad. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kanggo oke langsung sing mriki bapake gabungi Bu. Nek ora gelem doyak. Moh aku ora ibadah lho Pak. Ini serius. Disebutkan Bu dalam kitab Ad-Dabul Mar'atus Sholih. Sapa wonge wong wadon kok nggawake wedang bapake 1 gelas padha karo nglakoni salat 100 rakaat salat sunnah. Alhamdulillah. Niki Bu, jenengan gawake unjukan bapake 1 gelas padha karo nglakoni salat sunnah 100 rakaat. Mulane semangat ya Bu nggih. 1 gelas 100 rakaat. 2 gelas 200 rakaat. 3 gelas 300 rakaat. Suwi-suwi gue ember. Oh ini banget Pak, aku menu rakaat tak gue ember wae. Ayo mboten paham. Niki mulai Bu. Disebutkan dalam Ad-Dabul Mar'atus Sholih itu Bu, sapa wong wadon kok melayani suaminya, paham nggih? Ono cilik-cilik. Nek gelem melayani suaminya teng malam Senin, jadi skriwat ya, kudune mawon. Nek pas malam Senin itu Pak, ganjarane lebih baik daripada membunuh 40 Yahudi. Nih, membunuh 40 Yahudi. Ibu-ibu sapa wong wadon kok gelem melayani suaminya di malam Jumat, pahalanya lebih baik daripada mateni 80 orang Yahudi. Ini Masya Allah. Giling-giling Bu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, malam Jumat. Maksudnya apa Pak? Ini jenengan pas malam Jumat, misalnya pengumalikan pun pengajian pun santri-santri kabeh, jenengan kok maca Yasin, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Terus bapak jenengan nang ruang tengah kok ngomong Yahudi. Tutup tahun Yasinane mboten saterusin. Wong maca Quran iku sunah, bekti karo wong lanang wajib. Jadi sadaqallahul adzim. Lakon niki ini serius. Nah ibu bapak ingkang kula muliaken, asline telu kok wis jam 4 ya. Terakhir dan kembali ini. Aslinya Bu, kalau pengajian Muharram itu temanya 2, syukur kali muhasabah. Muhasabah kadose dereng saken nih Pak Kados, besok undang lagi aja ya. Kita bahas tentang muhasabah tentang sholat di sini insyaallah. Ibu bapak yang kalau muliakan, yang terakhir nih, yang ketiga adalah bersyukur itu dengan arkan. Dengan perbuatan, apapun nikmat yang dipun paringake Gusti Allah kepada kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak ingkang kula muliaken, biyen iku wonten 3 pengembara Bu. Wonten 3 pengembara ring keseritane mau nggih, keturun pakai kuda dia, terus tangi jaran itu kok hilang. Kudanya ketiga-tiganya hilang. Terus ada prajurit yang datang mengatakan,
Kenapa kalian ada di sini semuanya? Kami tadi tertidur, kemudian kuda-kuda kami beserta seluruh perbekalannya hilang. Akhirnya dilaporkan ke raja, diganti sama rajanya 3 kuda yang lebih bagus dan beserta perbekalannya yang lebih komplit. Yang pertama bilang gini, prajuritnya, Mas, ini sampean dikasih kuda sama Tuan Raja. Kata prajurit tadi bilang gini, wow, kudanya bagus banget, wow keren, ini lebih baik daripada kuda saya yang hilang. Cuman gitu aja Pak. Ini podo kali wong-wong sing teng Benteng Makmur diwehi nikmat kali Gusti Allah, orang ngucapi alhamdulillah, orang mensyukuri kita, woi keren, woi sawitku luas gitu ya, woi kendaraanku bagus, rumahku dadi kita ngono tok. Niku kaya-kaya wong prajurit mau dikasih sama raja kuda beserta perbekalannya, dia hanya mengatakan wow keren, kuda bagus, perbekalannya bagus. Ada terus yang kedua lagi. Kata prajurit, Mas, ini Anda dikasih kuda sama raja, kemudian beserta perbekalannya. Kata prajurit yang kedua, dia bilang, oh Masya Allah, terima kasih, tolong sampaikan terima kasih saya kepada Tuan Raja. Nah ini model kedua, mudah-mudahan kita yang hadir seperti ini, dikasih nikmat kali raja, dikasih nikmat kali Gusti Allah, terus kita berterima kasih, bersyukur, mengucapkan alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, Mas, Anda dikasih kuda dengan Tuan Raja beserta perbekalan. Yang ketiga ini aneh, dia pertama bilang terima kasih, nanti sampaikan kepada Tuan Raja terima kasih saya dengan tulus mengucapkan terima kasih. Terus yang kedua saya tanya, nah dia tanya Pak, prajurit, kenapa kok Raja ngasih kuda ke saya itu kenapa? Nah ini pertanyaan bagus Pak. Akhirnya dijawab sama prajuritnya, Mas, kenapa kuda kenapa Raja ngasih kuda ke panjenengan? Ini agar engkau itu nanti kalau sampai ke kerajaan silakan mampir, agar lebih akrab dengan raja, bisa ngobrol dengan Tuan Raja dengan kuda ini, silakanlah mampir ke kota raja. Nah ini yang ketiga ini Pak, dikasih nikmat kali Gusti Allah, itu mampir nang masjid, ngobrol kali Gusti Allah, sholat 5 waktu. Ini cara mensyukurinya yang paling top, yaitu bersyukur atas segala nikmat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak yang saya muliakan, terakhir apa besok disambung dulu Ibu? Terakhir, oke. Bu, ono pantunnya begini. Tuku dong karo tuku salah, suwile ngomong kok banjur ngelak gitu ya. Tak ngombe dhisik nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita tutup, saya membacakan pantun. Nanti saya baca pantun, kalau pas sholawatannya pakai rebana, kalau pas saya membaca pantunnya jangan pakai rebana gitu. Ya, kesiapan. Pantunnya kayak gini. Keris sepati banyu putih, jam 4 mangsane mulai. Allah gitu deh. Ulang lagi, awal-awalnya semangat. Keris sepati banyu putih, jam 4 mangsane mulai. Allah. Ono kelas disi wedang legi, ngaji wis lawas mangsane bali. Ono kelas disi wedang legi, ngaji wis lawas mangsane bali. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Pantun sing nomor loro. Pantun selanjutnya adalah
ana selintang kok rada suwe iki wedang kok durung entek jawabannya mboten awau nek iki entekake wae gitu Bu jenengane ora mudeng kok ana selintang kok rada suwe iki wedang kok durung entek entekake wae nggih ana duka ditumpaki wong sepuh ikilah segar kok isih wutuh iki nek tandake darane geragas ya Bu iya iwak mujahir nang tengah kali daripada mubadir kula beto bali iwak mujahir nang tengah kali timbang mubadir kula beto bali salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah insyaallah Ibu ini sengaja ngaji dereng total Banten bertumpun jam sekawan muga Allah kabulkan kula jenengan kepanggih melih amin Allahumma umpama kula jenengan kula kok ngaji pinten mriki insyaallah saya niat saya berazam saya akan bantu Al-Qur'an sebanyak 50 eksemplar insyaallah ini saya tadi tidak ngerti ngajinya di mana ini kayaknya Qur'an ini dari kata nggih insyaallah saya bantu 50 Al-Qur'an insyaallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga segala amal ibadah kita di tahun baru ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di hari-hari berikutnya semoga Allah beri kekuatan kepada kita untuk bisa melaksanakan amal-amal kebaikan. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa radhiyallahu anhu sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Anta syakirin anta na'im hamdan wa fi ni'mah wa ikafi mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yabadu rijali wa shikra wa ahli sultani. Allahumma ya Rabbi ya hamid ya mubdi ya mu'ayyad fa'alim ya yurid akhirin bihalin kan haram ya akhirkan bi'an masyarakat bi'an aman siwa. Allahumma hasin al-badana fil-mulki wa-wajibkan fil dunia wa adadul akhirah. Allahumma la salah ila maja'au salah wa anta tajal khasna ila sita salah. Allahumma rabbana dolan anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma fa'al bala wa bala wa bala wa fasya wa munkar wa sifat mukhalifah wa syaitan ila mihan ma dohara min al-amatan min baladina khasah wa min budal muslimina amah wa min usratina khasah wa min qaryati benteng ma'mur khasah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.